Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Selamat pagi saudara-saudara. Senang sekali bisa berjumpa kembali walaupun hanya lewat online saja. Tetapi tidak mengapa. Yang penting kita satu hati, satu visi, satu misi. Supaya kita semakin dekat persekutuan kita dengan Tuhan. Bisa bilang amin saudaraku. Mari kita satu dalam doa. Segala ucapan syukur dan pujian serta terima kasih kami naikkan kepada Tuhan yang Maha Kasih, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, Sang Immanuel yang selalu menyertai kami. Kini kami mau membuka hati, telinga dan pendengaran kami untuk menerima surga, yaitu suara gembala, berita firman di pagi yang indah ini. Itu sebabnya ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu dan kami semuanya yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, tema renungan pagi ini yaitu perasaan cukup. Ibrani 13 ayat 5 berbunyi demikian. Janganlah menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah saudara, kalau kita mendengar firman ini, kita harus mengatakan amin. Kita percaya janji Tuhan ini benar-benar patut kita pegang teguh, karena setiap firman yang diucapkan itu ya dan amin. Saudara, gelombang pemutusan hubungan kerja atau istilahnya PHK semakin meningkat di mana-mana. Kondisi ekonomi global semakin sulit. Baik pengusaha maupun karyawan, bahkan dunia pendidikan, terutama swasta pun mengeluh. Hal ini membuat banyak orang mengalami stres, ada yang kebingungan, cemas, juga depresi. Nah saudara, kondisi serupa juga dialami banyak orang percaya. Lalu bagaimanakah menghadapi kondisi ini agar kita bisa tetap tenang? Firman Tuhan merupakan jawaban yang luar biasa, memberi satu-satunya jaminan buat kita. Tuhan meminta kita agar tidak perlu mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ia malah meminta kita untuk mencukupkan diri. Artinya, kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita saat ini. Tentu pembelanjaan kita perlu dikendalikan dengan hikmat. Begitu pula kita tidak berspekulasi dan terjatuh dalam utang yang tak ada habis-habisnya. Dasarnya adalah keyakinan bahwa Tuhan tahu segala-galanya dan Ia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan tadi jelas. Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya, Tuhan tahu semua kebutuhan yang kita sedang butuhkan. Dan Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita hidup di dalam kemiskinan atau kekurangan. Nah saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, ini benar-benar memperhatikan bahwa kekhawatiran akan penghidupan pribadi dan keluarga sudah ada sejak dari dulu kala. Keinginan hidup berlebih di luar kemampuan kita tidaklah dikehendaki Tuhan.
Sebaliknya, kita diminta untuk menghadapi situasi ekonomi buruk dengan bersandar penuh kepadanya. Oh, tentu ada kalanya kita perlu langkah bijak untuk mengelola keuangan kita. Namun percayakan selebihnya kepada Allah Sang Pemelihara hidup kita yang ajaib. Tuhan mau kita merasa cukup, saudara, dengan apa yang ada pada kita. Syukuri itu. Kalau kita ucapkan syukur, Allah pasti akan memberkati. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika dia minta berkat kepada Bapa di sorga dan para murid membagikan makanan itu kepada 5.000 orang, hanya laki-laki saja belum terhitung, perempuan dan anak-anak. Apa yang terjadi? Mujizat Allah terjadi. 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang lebih, sisanya 12 keranjang. Secara akal manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Saudara, kalau kita hidup merasa cukup dan kita berterima kasih, justru di situ kita akan merasakan tidak ada yang kurang. Kita akan merasakan semuanya cukup. Itu sebabnya biarlah kita punya perasaan terima kasih kepada Tuhan. Kita tidak boleh menginginkan harta yang berlebih-lebihan. Justru orang yang demikian dia masuk ke dalam kesukaran hidup yang sangat-sangat menistakan hidup mereka, dan akhirnya banyak yang kacau balau hidup keluarga mereka. Nah, saudaraku, itu sebabnya saya tutup dengan kalimat ini. Kita hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada. Percayakan sisanya kepada Allah yang berjanji memperdulikan kita. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Bapa untuk firman yang mengingatkan kepada kami supaya kami mempunyai perasaan cukup dalam segala perkara. Kami hidup apa yang ada, kami syukuri. Sehingga kami tidak penasaran dengan apa yang ada. Oh kurang. Tidak Tuhan. Kami mau belajar seperti firman-Mu, mengucap syukur dalam segala perkara. Kelihatan secara mata itu adalah pas-pasan. Tapi kalau kami serahkan kepada Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Seperti 5 roti 2 ikan dibagikan kepada 5.000 orang, sisanya 12 keranjang. Segala pujian hormat bagi Engkau. Kami serahkan keluarga kami dalam segala kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan pasti akan mencukupkan dan membuka jalan memberkati usaha kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang mendengar ini firman. Biar mereka diberkati oleh Tuhan dalam segala perkara dan semuanya cukup. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami juga Tuhan berkati sehingga mereka betul-betul terpelihara dalam segala kebutuhan mereka semuanya. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dengan mujizat daripada Tuhan. Inilah doa syukur yang kami ucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dimuliakan Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, tetap semangat dan sampai berjumpa nanti besok pagi. Haleluya. Amin.